Shalom Bapak Ibu Jemaat GPI Sobat Setia Pati yang kami kasihi. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu lagi dalam ibadah online pada hari Minggu 8 Agustus 2021 hari ini. Dan mari kita akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersukacita bersama, untuk memuji Tuhan dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Terlebih dahulu kami mengajak untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah namamu. Terima kasih Kau telah memberikan kami kesempatan pada hari Minggu ini untuk melakukan ibadah bersama-sama. Tuhan, kami mohon bimbingan dan tuntunan dari Engkau, supaya Engkau yang ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, dengan jemaat-Mu, dari awal Tuhan, dari pertengahan sampai akhirnya, kiranya Engkau sendiri yang menolong dan membimbing kami Tuhan. Terima kasih, puji nama Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Kami akan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memujikan nama Tuhan. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memujikan nama Tuhan lagi dengan menyanyikan kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasa lebih tinggi dari langit.
kerajaan surga. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara lewat hamba-Mu, Engkau sendiri yang memberikan kami kesiapan hati untuk menerima setiap firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa-dosa kami, dan kiranya Engkau sendiri yang memberkati kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online Minggu 8 Agustus 2021. Semoga ibadah online ini dapat memberikan berkat, dapat memberikan kekuatan iman kepada kita semua. Walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi kami yakin dan percaya sebentar lagi kita pasti akan ibadah di dalam gereja, memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan pandemi di negara kita cepat selesai. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berkat dan berkat. Mengapa dari setiap pembahasan kita selalu terselip berkat? Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 7 ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Seorang yang tekun dan mampu untuk melakukan firman Tuhan dan berpegang teguh dalam setiap perintahnya, dialah yang akan mendapatkan berkat. Dialah yang akan mendapatkan incaran berkat yang Tuhan sudah berikan pada kita. Tidak hanya berkat materi saja, tapi Tuhan juga memberikan berkat-berkat seperti kesehatan, pola pikir kita, perubahan dalam berperilaku, kekuatan iman. Itulah salah satu berkat selain materi yang diberikan kepada Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita pada Kejadian 39 ayat yang pertama sampai yang kelima. Saya akan bacakan. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Amin. Dalam kitab Perjanjian Lama ini, siapa yang tidak mengenal kisah Yusuf? Yusuf adalah seorang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Mulai dari talenta Yusuf yang dapat mengartikan mimpi, kemudian teladan Yusuf yang dapat kita contoh, karena Yusuf mempunyai teladan yang tidak iri hati, tidak benci, kemudian tidak menendam, khususnya kepada saudara-saudaranya yang sudah mencelakakannya, yang sudah menjualnya pada orang Ismail untuk dijadikan budak di tanah Mesir. Iri hati,
benci, dan pendendam. Itulah perbuatan setan yang Tuhan tidak inginkan dalam diri kita. Yang Tuhan tidak inginkan bahwa keduniawian masuk dalam diri kita. Bahwa dikatakan dalam Alkitab Galatia pasal yang kelima ayat yang 19 sampai yang 21, dan saya mengambilnya di ayat yang ke-21b. Dan barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Termasuk iri hati, benci, pendendam, pencabulan, kemudian pembunuhan, dan lain sebagainya, yang tertuang dalam ayat yang ke-19 dan ke-20. Karena itu semua kerajaan Allah tidak akan ada dalam diri kita. Kita tidak tercatat, kita tidak tertulis, dan tidak termasuk bagian dari kerajaan Allah kalau itu semua ada dalam diri kita. Kembali lagi ke kisah Yusuf. Yusuf adalah anak dari Yakub dan Rahel. Yusuf lahir di masa tua Yakub, dan Yakub sangat menyayangi Yusuf dibanding dengan saudara-saudaranya yang lainnya. Itulah yang menjadi alasan kenapa saudara-saudaranya membenci Yusuf. Dan pada usia belia, yaitu 17 tahun, pada Yusuf sudah diberikan visi dari Tuhan, yaitu mimpi. Dan dari mimpi-mimpi itulah diartikan Yusuf. Dan semakin bencilah saudara-saudaranya melihat dari mimpi-mimpi yang diartikan oleh Yusuf. Dan singkat cerita, Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya yang ada di padang pengembalaan. Setelah sesampainya di sana, saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf, langsung menangkap Yusuf dan dimasukkan ke sumur kering. Dan dari situlah Yusuf dijual kepada orang Ismail untuk dijadikan budak di tanah Mesir. Setelah Yusuf dijual, seorang perwira yang bernama Potifar membeli dirinya dari orang Ismail tersebut. Dan dari sinilah berkat-berkat Tuhan melimpah pada Yusuf. Dan seluruh yang dimiliki oleh Potifar yang sudah membeli Yusuf tadi, baik seisi rumahnya, baik di ladang penggembalaannya, semuanya merasakan berkat dari Tuhan karena Yusuf ada di sana. Mengenai berkat yang kita mulai dari keluarga, kalau kita sama seperti Yusuf sudah mendapatkan berkat dari Tuhan, sudah mendapatkan kelimpahan dari Tuhan, baik materi, baik pola pikir, baik kedewasaan rohani kita, baik iman kita, baik perilaku kita, itulah berkat-berkat dari Tuhan. Kita terapkan dalam keluarga kita. Kita berikan pengaruh positif, kita berikan energi positif kepada keluarga kita. Tidak semua yang kita lakukan ini sesuai dengan pemikiran dari keluarga. Mungkin kakak tidak menerima, mungkin adik tidak menerima, ataupun ayah kita tidak menerima apa yang kita berikan kepada mereka, pengaruh-pengaruh positif. Walaupun itu positif, keluarga juga belum tentu untuk menerimanya. Nah, dari situlah pekerjaan Tuhan akan dimulai. Bagaimana kita bisa menyampaikan
bagaimana kita bisa melakukan kehendak firman Tuhan untuk bisa merubah, terkhusus di dalam keluarga kita. Tuhan akan bekerja, Tuhan akan membantu kita. Roh Kudus akan menuntun kita bagaimana caranya, bagaimana memberikan jalan keluar untuk bisa mempengaruhi, untuk memberikan pengaruh positif supaya keluarga kita menjadi keluarga yang berkualitas, yang mempunyai keinginan yang tinggi untuk dekat dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja. Nah, disitulah yang Tuhan berikan kepada Yusuf, sehingga Potifar akan mendapatkan imbasnya, imbas yang positif, imbas yang diberkati, imbas yang memberikan hati Potifar ini merasa senang kepada Yusuf khususnya. Karena Yusuf mendapatkan, maksud saya, karena Potifar mendapatkan banyak sekali berkat karena pengaruh Yusuf yang sudah membelinya, yang sudah dibelinya dari seorang Ismail. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari teladan Yusuf yang tidak iri hati, benci, dan berdendam, bahwa semuanya itu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Itu semua sudah ada tertulis. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa saya selalu memberikan khotbah yang intinya adalah berkat, penguatan iman, percaya, perubahan perilaku, berpikiran dewasa. Mengapa? Karena Tuhan berfirman, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Itu semua dapat diartikan bahwa semuanya itu Tuhan ingin kita kembali kepadanya dan merubah setiap keadaan duniawi kita menjadi keadaan kerohanian kita, menjadi dewasa dan dikehendaki oleh Tuhan. Hanya Dialah tempat untuk mengadu, hanya Dialah tempat untuk memohon. Tidak ada yang lain. Tidak ada pohon-pohon yang besar, tidak ada makam-makam yang tua yang dijadikan tempat kita untuk memohon, yang dijadikan tempat kita untuk mengadu. Hanya satu-satunya yang tempat kita untuk mengadu hanya Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Perubahan yang mendasar dalam diri kita yang akan membawa berkat itu datang kepada kita dan untuk orang lain. Karena kalau kita menuruti kehendak Tuhan, maka Tuhan akan mengincar dan membidik kita untuk mendapatkan berkat lebih. Bahkan orang lain yang belum terbidik oleh Tuhan akan merasakan berkat itu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa orang lain mendapatkan berkat padahal Tuhan belum mengincar orang itu, belum membidik orang itu? Kalau kita sudah berniat untuk melakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pasti ikut bekerja. Tuhan pasti ikut menuntun kita. Roh Kudus akan menuntun kita dalam pekerjaan itu. Terkhusus dalam keluarga. Kalau kita mempengaruhi keluarga, kalau kita memberikan pengaruh positif kepada keluarga, contohnya kepada istri atau ayah, untuk bisa melakukan hal yang lebih baik lagi, menghilangkan rasa-rasa yang ada dalam tadi seperti Galatia pasal yang kelima ayat yang ke 19 sampai yang ke 21. Kalau kita menghindari semuanya itu dan memberikan pengaruh positif pada salah satu anggota keluarga, pasti berkat itu akan ada untuk salah satu anggota tersebut, bahkan untuk seisi rumah. Karena Tuhan melihat niat kita untuk bisa merubah lingkungan keluarga kita masing-masing untuk menjadi lebih baik lagi, untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan, untuk menjadi
hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan akan mengincar, seperti yang saya katakan tadi, membidik untuk mendapatkan berkat lebih, bahkan orang lain yang belum terbidik oleh Tuhan. Karena kita selalu memberikan energi positif dan teladan Yusuf kita pakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kami undang untuk kembali lagi untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu di pagi hari ini. Tuhan sudah memberikan banyak pengaruh lewat firman-Mu ini ya Tuhan, untuk menjadi lebih baik lagi, untuk selalu mendapatkan berkat yang melimpah daripada-Mu ya Tuhan. Dan itu semua kalau pekerjaan-Mu dapat dilakukan sesuai dengan firman kehendak-Mu ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini jemaat-Mu siap untuk melakukan pekerjaan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin, Roh Kudus-Mu selalu menyertai dalam setiap langkah jemaat-Mu untuk dapat melakukan pengaruh positif dan menjadikan teladan Yusuf untuk kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Kami mengajak untuk kita sama-sama memujikan lagu Piku-Piku. Kita akan menyanyikan bagian refnya saja. Demikian ibadah online pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.